Melukat ring pura campuhan Windu Segara yang berlokasi di Padanggalak, Kasiman, Denpasar. Pertama adalah masuk melalui parkiran. Kita akan menemukan ini pertama kali. Boleh kita aturkan canang di sana. Nah, setelah itu lanjut menuju kawasan pura. Pertama kali kita disambut oleh dua patung singa para raja dan juga ada patung Ganesha. Di sana ada juga plakat di mana pura ini diresmikan oleh Gubernur Bali Made Mangkupastike. Nah, setelah itu sembahyang berdoa di sana di patung Ganesha. Kita lanjutkan menuju areal pura. Kita siapkan segalanya nanti di sana. Apa aja yang harus dibawa. Meskipun sudah berulang kali ke sini, kita tetap harus membawa pejati 2. Canang sari secukupnya, minimal lah 20 canang. Dan itu ada aturan yang ditulis. Nah, setelah itu kita menuju ke tempat menaruh barang kayak banten, pejati, apa kayak itu. Nah, bagi yang tidak bawa pisau, di pura ini sudah ada pisau untuk membuka bungkak. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, juga ada himbauan dilarang membuang sampah sembarangan. Jika Anda bukan orang sembarangan, janganlah buang sampah sembarangan. Nah, setelah itu kita akan disuruh sembahyang dulu. Kali ini saya agak bingung, apakah langsung disuruh pura ke ujung itu atau sembahyang dulu di pura di Pelenggih tempat nanti kita melukat dengan bungkak. Nah, disinilah tempat kita nanti melukat dengan bungkak. Karena hari ini sepi tempatnya di sini dan karena nggak bawa pejati. Nah, itu udah ada 2 pejati di sana. Mungkin udah ada orang duluan ke sana. Kita sembahyang dulu di sini, berdoa. Ucapkan doa dengan ikhlas. Saya sendiri tidak tahu, saya kira kalau sudah pernah kesini nggak perlu lagi bawa pejati. Ternyata tetap harus bawa pejati, minimal ada 2 pejati untuk dipakai nanti saat lukat dengan bungkak dan juga saat terakhir nanti sembahyang di pelataran yang ada Linggayoni. Nah, kita lanjut ke Pelenggih yang paling di ujung. Saya sendiri tidak tahu namanya Pelenggihnya di sini. Intinya kita sembahyang di sini sebelum memulai melukat, memohon doa restu. Di sini juga ada 2 pelenggih, di bawah 1 dan di Padma sana 1. Inilah pura yang paling di ujung, pelenggih yang paling di ujung, yang paling dekat dengan pantai. Nah, setelah selesai berdoa di sini, mohon doa restu, apa yang diinginkan, pokoknya mohon doa restu supaya kita selalu rahayu dalam menjalani hidup ini. Waktu itu anginnya cukup kencang, ombaknya juga gede. Seperti pepatah bilang, gede angin gede ombak. Cocok lah. Nah, setelah itu kita persiapkan bungkaknya, canang sari, jangan lupa isi sesari, dupa juga dinyalakan. Nah, sekarang kita sudah di pelukatan. Nah, untuk cowok boleh nggak buka bajunya, buka udangnya saat melukat. Nah, sudah mulai diperciki tirta oleh jurumangku di sana, jurumangku istri. Pertama itu dikumur-kumur 3 kali. Kumur 3 kali pakai air tirta di sana. Nah, setelah itu dilukat dengan kayak kukusan itu. Nah, dilukat beberapa kali. Di
disiram dengan air tirta di sana dalam gentong. Nah, setelah itu baru pakai bungkak. Pertama diminum 3 kali. Nah, langsung dituangkan ke kepala, langsung dibuang. Nah, begitu juga selanjutnya, diminum 3 kali, ditunas 3 kali. Nah, langsung dituangkan. Setelah melukat di sini dengan bungkak, nanti kita langsung ke campuan. Nah, Ibu Mangku sedang menunjukkan arahnya. Namun karena ombaknya gede, kita disuruh di pinggir aja, jangan ke dalam. Kita disuruh pakai gayung atau apa namanya? Nah, itu seperti yang saya pegang itu. Gayung terbuat dari tempurung kelapa dan diisi kayu. Nah, saat turun lumayan licin di sana. Bagi pembadak yang mau turun ke sana mohon hati-hati karena agak licin, memang licin sih. Nah, kebetulan juga airnya gede, anginnya gede, airnya agak pasang, jadi janganlah terlalu ke dalam, cukup di pinggir aja. Kita mandi pakai centongnya itu ya. Nah kan karena ombaknya gede. Ya, mandilah berapa sendok aja. Karena memang prosedurnya seperti itu. Habis melukat pakai bungkak, kita langsung ke campuan. Campuan ini adalah pertemuan antara air tawar dengan air laut. Nah, lihat ombaknya gede kan, hampir aja jatuh tadi. Inilah namanya campuhan, makanya disebut dengan puro campuhan Windu Segari. Nah, setelah selesai mandi di campuhan, pertemuan air laut dengan air sungai disebut campuhan. Nah, kita naik lagi kembali. Tolong abaikan perut buncit cowoknya. Nah, setelah ini kita lanjut melukat lagi. Setelah sendoknya dikembalikan, centongnya dikembalikan. Hari ini cuman sedikit pembedak yang datang. Nah, bagi kamu yang nggak bawa korek, di sini juga ada api yang terus menyala untuk menyalakan dupa. Api itu tidak pernah padam, tetap menyala seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung mau nyalain dupa di mana. Nah, sekarang kita menuju Beji Ayung Gangge Pratiste. Kita melukat di sana. Di sana ada 3 pengelukatan. Nah, pemangkunya menunjukkan jaraknya. Ibu ini baik sekali, beliau selalu menunjukkan jaraknya, prosedurnya. Nah, pelukatan pertama Tirta Darmade. Kita masuk dari depan. Nah, ibu mangkunya menyalakan lampu karena gelap. Nah, nanti kita akan terus melukat di sini, mandi, guyur tubuh dengan air yang ada di sini. Nah, saat kita masuk dari tempat masuk, maka keluarnya harus dari lubang yang satunya lagi, pintu yang satunya lagi. Pantang untuk keluar dari tempat masuk tadi. Saya sendiri tidak tahu alasannya. Saya sempat tadi keluar lewat jalan itu, tapi disuruh balik lagi sama ibu mangkunya tadi. Nanti kasih tahu harus lewat jalan yang sebelahnya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum melakukan pengelukatan. Ya, secukupnya saja, sepuasnya, mumpung sepi. Puas-puasin di dalam nggak apa-apa. Kalau rame nggak bisa lama-lama di sana. Nah, ini saya habis keluar lagi, saya balik lagi menuju pintu sebelumnya. Disuruh balik lagi sama ibu mangkunya tadi. Nah, sekarang kita menuju pengelukatan kedua, pengelukatan Tirta Dewi Gangge. Nah, kita masuk dari samping. Nah, di sini ada pengelukatan Tirta Dewi Gangge. Di sini juga kita jangan lupa berdoa dulu sebelum melukat, mengguyurkan air.
Ya, kita mulai saja. Di ruangannya agak gelap dikit, airnya cukup bening, sangat bening. Mungkin kalau diminum pun bisa itu. Saya sendiri tidak tahu apakah kita bebas menuangkan air sepuasnya atau ada beberapa kali kita harus menuangkan air. Saya sendiri tidak tahu, tapi saya dengan sangat menikmati air yang ada di sana, cukup sangat sejuk dan bersih. Nah, setelah itu kita keluar dari pintu sebelumnya. Setelahnya kita ada pengelukatan pengelukatan Tirta Siwolinggam. Nah, setelah di sini berapa kali kita tuangkan air, kita akan bersembahyang muspe di pelinggih-pelinggih seperti pelinggih Cina itu. Memang di sini pelinggihnya Cina semuanya. Lihat saja ada lampion warnanya merah, hindidik dengan jenai. Ibu mangku itulah yang akan nanti membagikan tirta. Di sini kita sembahyang sendiri-sendiri, muspe saja cukup, panca sembah. Setelah selesai di sini, kita kembali ke atas. Nah, disinilah pura utama. Nah, kalau bawa pejati, di sini juga pejatinya satu diserahkan oleh ibu mangkunya. Nanti akan diantem oleh pemangku yang ada di sana. Setelah selesai sembahyang di sana, kita ngayap di pelinggih Ratu. Saya lupa namanya, nggak tahu. Pokoknya tepatnya di atas. Di sini kita cukup berdoa aja. Sembahyang juga bisa panca sembah. Nah, setelah itu selesai, inilah pura terakhir. Nanti di sana diparkir. Di sana ada juga pelinggih, kita boleh ke sana, tapi saya tidak ke sana. Nah, itulah cerita saya saat ngelukat di Pura Campuhan Windu Senggara yang ada di Kesiman, Padanggalak, Denpasar. Ini kayaknya bangunan baru ini, selesai. Nah, kita kembali pulang. Lihat aja parkirnya. Parkirnya sepi, kosong. Biasanya kalau hari-hari tertentu ini ramai sekali.